Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Warta Coding, channel yang berisikan konten tentang video-video pembelajaran di dunia teknologi informasi seperti video pembelajaran, tutorial programming, tutorial desain grafis, tutorial UI UX design, tutorial teknik komputer dan jaringan, dan tutorial-tutorial lainnya di bidang IT. Kali ini channel Warta Coding akan membagikan sebuah video bagaimana cara membuat upload file atau file upload yang menggunakan framework Coordinator 4. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara memberikan subscribe kepada channel ini dan memberikan like, komentar, dan juga men-share video-video dari Warta Coding channel. Buat kalian semua yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian menerima notifikasi terkait video-video pembelajaran terbaru dari Warta Coding channel di bidang teknologi informasi. Oke, langsung saja. Jadi Warta Coding channel seperti yang sudah saya sebutkan tadi akan membagikan sebuah video pembelajaran bagaimana cara membuat upload file beserta validasinya di Coordinator 4. Nah, sebagai studi kasus nanti akan membuat sebuah upload file di dalam form atau form data mahasiswa yang dimana nanti akan membuat sebuah fungsi upload file yang berupa upload foto pada form mahasiswa ini. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kita akan membuat seperti ini, di mana ada form data mahasiswa, kemudian di bawahnya ada tabel data mahasiswa. Jadi jika kita isi seperti contoh ini ya. Nah, kalau fotonya kita kosongi, maka akan memunculkan pesan pilih foto terlebih dahulu. Dan jika kita pilih fotonya ngasal, seperti contoh kita upload file PDF, maka akan muncul notifikasi file yang Anda pilih bukan gambar. Nah, jika kita pilih filenya benar, kita upload foto, kemudian kita save. Nah, maka data akan terinput ke database dan akan muncul pada tabel data mahasiswa yang ada di bawah ini. Nah, ini fotonya ya. Jadi seperti ini. Dan kemudian jika kita delete, maka data akan terhapus. Begitu juga dengan fotonya. Jadi kita akan membuat ini ya yang utama ya, fungsi upload file atau upload foto pada sebuah form di Coordinator 4. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kita buka Visual Studio Code kita. Seperti biasa ya, jadi di Warta Coding channel ini kita biasa mengcoding menggunakan Visual Studio Code. Dan untuk langkah pertama jangan lupa nyalakan aplikasi SAM kalian karena untuk membuat website atau aplikasi berbasis web kita butuh aplikasi SAM ini. Jadi jangan lupa untuk nyalakan seperti biasa, nyalakan aplikasi SAM, kemudian start service Apache dan MySQL-nya. Jika sudah, selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio Code, dan jika sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya masuk ke ini ya, menu terminal, kemudian new terminal. Langkah pertama kita download terlebih dahulu framework Coordinator 4-nya. Jadi kita masuk ke folder HDDoc-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk ke folder HDDoc yang ada di SAM, selanjutnya kita install framework Coordinator 4-nya. Cara installnya bagaimana? Kita buka dokumentasi Coordinator 4. Kita lihat perintah bagaimana cara menginstalnya ya. Kemudian klik learn more. Masuk ke coordinator.com ya. Masuk ke user guide, kemudian index.html. Nah, kemudian di bagian installation silakan diklik. Nah, pilih yang Composer Installation. Jadi kita akan menginstal menggunakan Composer melalui terminal yang ada di Visual Studio Code tadi. Nah, untuk installnya cari yang di bagian Upstarter, kemudian Installation. Nah,
copy perintah composer create project containing tempat app starter project root, kemudian paste di Visual Studio Code terminal tadi. Nah, kemudian untuk project rootnya silakan ganti dengan nama project kalian. Di sini karena kita membuat upload file, maka di sini kita kasih nama file upload. Ya, jadi nama project kita adalah file upload. Kemudian enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi kita akan menginstal menggunakan aplikasi Composer ya. Jadi untuk kalian yang belum tahu apa itu Composer, silakan tonton video di Warta Coding Channel yang sebelum-sebelumnya. Nah, jika sudah, selanjutnya ini di close saja. Kemudian klik open folder. Nah, pilih folder Codeigniter 4 yang ada di htdoc yang baru saja kita install. Folder htdoc saya ada di C, SAM, kemudian htdoc. Nah, tadi kita kasih nama file upload ya. Ini file upload. Untuk folder htdoc-nya silakan sesuaikan dengan settingan di komputer kalian masing-masing. Kalau saya ada di drive C. Nah, kemudian pilih select folder. Kemudian langkah pertama kita konfigurasi seperti biasa ya, terlebih dahulu konfigurasi Codeigniter 4. Yang pertama di sini kan ada file namanya env, ini kita rename. Kemudian kita kasih tanda titik di depannya, kemudian enter. Nah, jika sudah kita rename kita buka. Nah, kemudian di bagian C Environment Protection ini silakan hilangkan tanda pagarnya. Kita nyalakan dan kita hilangkan komennya. Kemudian protection ganti ke mode development. Kemudian base URL-nya silakan nyalakan juga, hilangkan tanda komennya, kemudian isi dengan http localhost / tadi nama project kita adalah file upload /public, dan save, jangan lupa. Nah, kemudian di bagian database, nah ini silakan nyalakan, hilangkan tanda komennya. Nah, kemudian untuk localhost, kalian bisa tetap pakai localhost atau kalian juga bisa ganti dengan 127.0.0.1. Kemudian database-nya silahkan buat nama database-nya adalah file db file upload. Untuk username database-nya adalah root, kemudian password kosong. Untuk jika kalian di settingan database kalian ada passwordnya, silahkan isi dengan password untuk masuk ke database kalian. Karena di sini saya menginstal tidak men-setting password, maka saya kosongi. Untuk username adalah root. Kemudian save. Nah, jika sudah melakukan konfigurasi atau setting Codeigniter 4, selanjutnya kita buat, karena di sini kan kita deklarasikan bahwa kita menggunakan database dengan nama db file upload. Sekarang kita buat database-nya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke phpMyAdmin untuk membuat database. Kemudian di bagian database diklik. Nah, database name-nya adalah db file upload. Kemudian klik create. Nah, selanjutnya kita buat tabel. Contoh tabel mahasiswa. Kemudian klik go. Kolom yang pertama adalah ID mahasiswa, kemudian nama, kemudian ini tadi ada jenis kelamin sama foto ya. Jenis kelamin, kemudian foto. Untuk tipe datanya, untuk ID mahasiswa biarkan int, integer, kemudian buat sebagai auto increment, dan indeksnya adalah primary.
Kemudian untuk nama bisa kasih dengan tipe data varchar. Untuk panjangnya bisa 100 karakter. Untuk jenis kelamin juga varchar, panjangnya juga 100. Kemudian untuk foto varchar. Nah, ini agak kita panjangkan agar nama untuk menyimpan nama file yang panjang, jadi bisa kita kasih 500. Kemudian jika sudah, kamu klik save. Mana save? Oh ini, klik save. Nah, udah jadi ya. Jadi konfigurasi Coordinator 4 sudah, kemudian database sudah kita buat. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita buat yang pertama adalah file model. File model ini kita gunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan database ke aplikasi kita. Masuk ke ini folder app, kemudian di bagian model, klik kanan, buat file baru. Namanya mahasiswa model .php. Jadi kita buat file baru di folder application, kemudian folder model. Jadi di dalam folder model ini kita buat file baru namanya mahasiswa model. Kemudian kita ketikkan perintah seperti ini ya, silakan diikuti. Jadi untuk isi file modelnya seperti ini ya. Jadi kita buat yang pertama kode pembuka untuk PHP. Kemudian buat namespace app model. Jadi kita akan mengimport struktur model yang sudah tersedia di Coordinator 4. Kemudian use Coordinator model. Kita akan menggunakan struktur model yang ada di Coordinator 4.
Kemudian buat kelas namanya mahasiswa model. Nah, kemudian di dalamnya kita deklarasikan yang pertama tabel. Tabel ini isikan dengan nama tabel yang sudah kita buat. Tadi kan kita membuat nama tabelnya adalah TB mahasiswa. Maka di sini isikan dengan nama tabel TB mahasiswa. Kemudian untuk primary key dari tabel mahasiswa, di sini kan ID mahasiswa. Tadi kan kita ID mahasiswa kita pilih sebagai primary. Nah, maka di sini kita ketikkan nama ID mahasiswa, kemudian untuk return dari atau output dari pengambilan data di database adalah objek, pilih objek. Kemudian untuk field ini sesuaikan dengan ini ya, nama fieldnya kecuali yang primary. Nah, oke, sorry di sini kan kekurangan field name ya, jadi kita tambahkan 1 terlebih dahulu. Di setelah ID mahasiswa kita tambahkan 1 yaitu name dengan tipe varchar, pilih 20 saja jumlah karakternya, kemudian save. Oke, ini sudah kita tambahkan ya. Jadi untuk allowed field ini isikan dengan nama field, nama atau nama kolom yaitu name, nama, jenis kelamin, foto. Jadi kecuali nama primary-nya. Name, nama, jenis kelamin, kemudian foto. Kemudian save. Oke. Jika sudah membuat file model, sekarang kita buat file controllernya. Jadi di folder app, kemudian masuk ke controller, silakan buat file baru, namanya mahasiswa.php. Oke, untuk isi file mahasiswa ini silakan ikuti kode yang saya tuliskan ya. Biasa, yang pertama pembuka PHP, Oke, jadi untuk isi dari file controller mahasiswa seperti ini ya. Yang pertama adalah pembuka PHP, kemudian namespace-nya adalah kita import struktur controller yang ada di Coordinator 4. Kemudian kita panggil model yang sudah kita buat tadi. Jadi kita kan tadi sudah membuat mahasiswa model. Nah, kita panggil atau kita deklarasikan di dalam
controller mahasiswa. Fungsinya untuk apa? Jadi ini untuk istilahnya mengkoneksikan atau mengambil data di database melalui mahasiswa model, kemudian kita panggil melalui controller. Nah, kemudian yang terakhir kita buat kelas mahasiswa. Untuk mahasiswa ini namanya samakan dengan nama filenya ya, karena di sini nama filenya adalah mahasiswa dengan M huruf besar di depannya, maka di sini juga sama. Kemudian extend base controller, kemudian buat function index. Jadi function ini yang akan diakses ketika kita membuka aplikasinya. Kemudian di dalam function index kita buat atau kita panggil model mahasiswanya dengan perintah seperti ini, mahasiswa model, new mahasiswa model. Kemudian kita buat variabel untuk menampung seluruh data mahasiswa yang ada di database. Dengan perintah seperti ini, kita menggunakan fungsi find all yang ada di coordinator path untuk memanggil seluruh data yang ada di database, yang ada di tabel mahasiswa. Kemudian jika sudah kita tampung di variabel all data mahasiswa, variabel ini kita kirim melalui atau kita tampilkan melalui view mahasiswa dengan mengirimkan variabel atau data seluruh data mahasiswa ke view mahasiswa ini. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita membuat controller, setelah kita membuat model dan controller, ini kan di sini kita kirimkan ke view mahasiswa. Nah, sekarang kita buat view mahasiswanya terlebih dahulu. Jadi kita masuk lagi ke folder app atau application, kemudian masuk ke bagian view. Nah, di sini ada views. Nah, kemudian kita buat file baru namanya mahasiswa.php. Nah, untuk view-nya ini seperti apa? Ini kita akan menggunakan template dari Bootstrap ya. Jadi agar lebih mempercepat kita, silakan buka situsnya Bootstrap. Nah, ini ya, pilih yang getbootstrap.com. Kemudian kita ke bagian documentation. Nah, kemudian di bagian ini include bootstrap CSS and JS, ini kita copy ya kode yang ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan kode HTML dan CSS-nya satu persatu. Jadi kita langsung pakai template-nya Bootstrap saja agar lebih mudah. Kemudian kita paste di sini di halaman view-nya. Nah, kemudian ganti title-nya menjadi file upload. Atau belajar file upload. Nah, kemudian ini silakan dihapus saja hello world-nya. Nah, jangan lupa save ya. Jadi setiap perubahan jangan lupa untuk disimpan agar ketika laptop kita ngehang atau lampu mati, file kita tetap masih aman. Nah, selanjutnya kita akan buat tampilan seperti ini ya. Tampilan yang pertama adalah form upload file sama data mahasiswa. Nah, yang kedua, kita masuk ke Bootstrap lagi. Kita lihat, kita buat ini dulu ya, form upload file-nya ya. Jadi kita masuk ke bagian ini, ke bagian komponen, kemudian card. Bawah, kemudian cari. Nah, ini silakan di copy folder filenya ini ya, yang div class card, image card body ini ya, silakan di copy. Kemudian di sini kita tambahkan dulu div Nah,
kita buat dulu ini ya, seperti ini ya. Silakan diketik dulu. Kemudian di antara ini div class call ini, di dalam div class call ini silakan pastekan kode yang sudah kita copy tadi. Kemudian hapus yang image ini, kita hapus. Cut body-nya kita hapus juga, kita kosongkan. Nah, nanti di dalam cut body ini kan kita isi kode untuk membuat formnya. Sementara kita save dulu. Kemudian kembali ke halaman Bootstrap, kita ke bagian form, kita cari form. Nah, ini form control. Nah ini kita copy yang ini saja ya. Ini kita copy, nggak usah semua, jadi yang bagian ini aja kita copy. Kemudian di sini kita ketikkan dulu. Nah, di dalam cut body ini kita ketikkan perintah seperti ini ya. Jadi kita akan bagi ke dua kolom. Jadi satu baris itu kita bagi ke dua kolom. Kemudian di kolom pertama silahkan isikan, kita paste kode yang sudah kita copy tadi. Jadi kode ini kita paste di kolom pertama ini. Dan ini hapus saja. Nah, kemudian kolom pertama kita isikan name, tipe dari email ganti ke teks, kemudian ID ganti dengan name, kita tambahkan parameter atau tag name, kemudian untuk placeholder-nya kita hapus. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, di sini kan ada name sama nama. Nah, sekarang kita copy satu lagi. Jadi di kolom 1 kan ini ada name sama nama. Nah, kita buat sekarang yang nama. Kita copy, kemudian kita ganti nama. Selanjutnya di kolom ketiga kan ada jenis kelamin sama foto. Nah, sekarang kita copy lagi. Di kolom yang satunya jenis kelamin, kemudian kita copy lagi, kita kasih foto. Nah, untuk foto kan bentuknya seperti ini, jadi kita cari di Bootstrap, namanya ini file input. Jadi di bagian form control, di bagian form control, kemudian ini akan ada bagian file input, kita klik. Nah, ini pilih saja salah satu. Contoh ini ya, input class form control tipe file. Ini kita copy, kita paste di sini. Di bawahnya label foto. Nah, untuk ID foto, name foto. Kemudian kita coba lihat. Nah, di bawahnya kan ada tombol save. Nah, kita buat tombol save. Kita cari di Bootstrap juga button, di bagian button. Nah, di bagian komponen kemudian button.
pilih aja salah satu, kita copy, kemudian di bagian kita taruh di bagian ini ya, lurusnya div row ini ya. Jadi setelah ini div row ini di enter satu kali, kemudian kita buat row lagi, baris lagi. Nah, kemudian paste kode button yang kita copy dari ini tadi. Jadi tadi sudah kita buat ya row baru untuk menambahkan tombol atau button shift. Nah, ini ya kodenya seperti ini. Kemudian tipenya kita ganti ke submit. Kemudian namanya kita kasih nama save. Dan jangan lupa simpan. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya terlebih dahulu ya. Untuk lihat hasilnya, kita ketikkan localhost, nama project kita, file upload, /public. Nah, kita tambahin lagi ya, /public /mahasiswa. Nah, mahasiswa itu adalah nama controller yang sudah kita buat tadi, mahasiswa. Enter. Nah, ini kan ada perintah error yaitu can find root forget mahasiswa, karena controller mahasiswa ini belum kita daftarkan ke root. Caranya kembali ke Visual Studio Code, kemudian di folder app, kemudian masuk ke folder config. Nah, cari nama filenya yaitu root.php. Mana ya? Nah, ini kan ada root.php. Silakan dibuka filenya. Kita deklarasikan terlebih dahulu controller mahasiswa di root ini. Kita copy saja di bagian ini ya, root get /home index. Ini kita copy saja. Kita paste di bawahnya. Nah, jika ada URL yang mengetikkan /mahasiswa, maka dia akan diarahkan ke controller mahasiswa function index. Oke, kemudian save. Kemudian kita reload lagi. Oke, tampilannya sedikit berantakan ya. Jadi coba kita cek ulang di ini. Oke, ini kita hilangkan. Jadi di bagian card frame ini kita hilangkan dan save. Kemudian reload lagi. Oke, seperti ini ya. Dan coba kita lihat. Nah, di sini kan ada jarak sama ada judul namanya upload file. Nah, coba kita edit lagi, edit sedikit lagi. Di bagian container, kelas container kita tambahkan mt5. Kemudian di atasnya card body kita buat kelas card header. Jadi kita kasih header. Kita kasih judul upload file. Kemudian kita save. Kita coba lihat. Oke, udah sama ya, sama tampilan ini ya. Nah, sekarang selanjutnya kita buat tampilan yang kedua adalah tampilan data mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa. Oke, di bawah ini ya, jadi kita buat row baru. Ini di bawahnya row ini ya, row apa namanya, form mahasiswanya. Jadi di atas script ada div. Nah, di sini di enter saja. Kita buat baris baru.
Nah, kita buat baris baru seperti ini. Kemudian di dalam cardboard ini akan kita isi dengan tabel. Untuk kode tabelnya silakan buka Bootstrap lagi ke bagian komponen ke bagian konten, kemudian ada tabel. Kita pilih tabelnya di bagian ini ya. Jadi di sini ada ini. Di bagian tabel border, pilih border tabel. Nah, kita copy ini ya. Kode tabel border ini kita copy. Kemudian paste di sini. Oke. Sekarang kita buat kolomnya. Yang pertama adalah kolom name, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian foto, kemudian aksi. Aksi ini untuk tombol delete-nya. Nah, kemudian di bawah t-head kita ketikkan t-body. Nah, di sini di dalam t-body ini kita akan tampilkan data yang sudah dikirim melalui controller tadi. Jadi di controller tadi kan kita mengirimkan seluruh data mahasiswa yang ada di database. Nah, sekarang kita tangkap di sini dan kita tampilkan di sini. Caranya
Jadi di dalam body kita tampilkan data mahasiswanya melalui kode seperti ini ya. Jadi kita gunakan perulangan for each untuk mengambil all data mahasiswa. All data mahasiswa ini diambil dari yang sudah kita namai di controller tadi, yaitu all data mahasiswa. Jadi samakan saja. Kemudian tampilkan untuk kolom NIM isi dengan NIM, kolom nama isi dengan nama, kolom jenis kelamin isi dengan jenis kelamin. Kemudian untuk foto, maaf ini dihapus saja ya. Kemudian untuk foto kita gunakan tag image yang ada di HTML. Kemudian kita isikan dengan seperti ini ya, image, sumber filenya ada di folder image. Kemudian nama filenya adalah di database foto. Seperti ini. Kemudian yang terakhir buat isi dengan di kolom aksi isi dengan tombol delete. Jadi akan kita linkkan ke URL delete dengan mengirimkan nama ID mahasiswa untuk mendelete data mahasiswa beserta fotonya. Oke. Kemudian silahkan save. Nah, sekarang kita coba ya, kita tes, kita reload. Nah, di sini ada error di view mahasiswa line 84. Line 84, coba kita lihat line 84. Oke. Di sini ada error. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi tadi kita kan ini ada error ya di mahasiswa line 84. Jadi setelah saya cari tahu di bagian ini kan for each. Nah, ini belum kita kasih penutup for each-nya. Jadi kita tambahkan di sini kode seperti ini, n for each titik koma. Kemudian save. Nah, coba kita jalankan lagi. Oke, sudah tampil ya, sudah sama. Namun di sini kan ada jarak. Jadi kita tambahkan di bagian ini, di bagian row ini kita kasih enter atau space 1 enter. Nah, kemudian kita reload. Nah, sudah ya. Jadi udah sama. Oke, udah sama ya. Nah, sekarang kita akan buat jika ketika kita klik save, maka data akan menyimpan ke database dan akan ditampilkan ke sini. Nah, waktu menyimpan save, jadi ketika kita akan kasih validasi di file uploadnya, fungsi file upload. Jadi kita kasih fungsi file upload di form foto ini. Jadi nanti juga akan kita kasih validasi jika yang dipilih filenya salah, jika ukuran file fotonya terlalu besar, jika file fotonya dikosongi, maka itu akan dikembalikan lagi ke form awal dan dikasih perintah di sini. Seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi. Oke, sekarang kita coba buat kembali lagi ke sini ya, ke view mahasiswa dulu. Oke, jadi di file view mahasiswa yang sudah kita buat tadi, di bagian ini card body ini, di bawahnya upload file ada card body. Silahkan ditambahkan kode form. Nah, untuk ini kita cut, kita taruh di bawah ini. Jadi ada button submit, kemudian div lagi, kemudian enter, kemudian kasih slash form ini. Seperti ini. Kemudian di formnya kita kasih parameter yang pertama action. Kemudian kasih method post. Yang tipe
multipart form data. Oke. Jadi kita tambahkan kode ini ya, form, kemudian action, base URL save. Jadi ketika diklik tombol save, dia akan diarahkan ke link atau URL save, kemudian dengan metode atau metode post dan eng tipe multipart form data. Ini fungsinya adalah untuk mengirim file berupa gambar atau berupa file lainnya seperti PDF, Word atau file-file lainnya. Jadi jika kita tidak menggunakan fungsi eng tipe multipart form data, maka fungsi upload foto atau upload file ini tidak akan jalan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kan ini kan kita arahkan ke link atau URL save. Nah, sekarang kita masuk ke root. Masuk ke root ini ya. Nah, kita deklarasikan dulu function URL atau link save-nya. Ini kita copy. Nah, kemudian karena kita di sini tadi menggunakan metode post, maka dari get kita ganti ke post. Kemudian save. Kita arahkan kemana? Jika kita klik save, kita arahkan ke kontrol mahasiswa function save. Nah, karena kita arahkan ke controller mahasiswa dan function save, maka di controller mahasiswa ini tadi di controller mahasiswa kita buat function save. Nah, di controller mahasiswa kita tambahkan function save. Sekarang ketika kita klik save, sudah kita arahkan ke sini. Nah, sekarang silahkan ketikkan kode seperti berikut. Silahkan diikuti saja seperti yang saya ketik.
Oke, jadi seperti ini ya teman-teman isi dari function shift-nya. Jadi yang pertama adalah buat if this validate. Jadi ini kita buat validasi untuk foto mahasiswanya. Jadi foto mahasiswa ini didapat dari, kalau kita lihat di view-nya kan, kita tadi buat input file dengan namanya foto ya. Oh, di sini kan foto. Jadi di sini kita ganti dengan foto ya. Maaf, jadi tadi ada kesalahan. Ini kita ganti foto. Oke, jadi kita kasih validasi pada foto atau input tipe file foto. Jadi untuk rules-nya adalah uploaded foto ini adalah foto wajib diisi. Kemudian max size ini berfungsi untuk memberikan validasi bahwa ukuran file maksimal adalah 1 MB. 1024 ini 1 MB. Is image adalah memberikan validasi terkait foto merupakan harus berjeniskan image atau gambar. Kemudian meme-in ini berfungsi untuk memberikan validasi foto harus berekstensikan JPG, JPEG, dan juga PNG. Kemudian ketika aturan ini tidak terpenuhi, maka akan memunculkan error, dan error ini kita deklarasikan jika fotonya kosong, maka kita kasih pesan error pilih foto terlebih dahulu. Dan jika ukurannya lebih dari 1 MB, maka ukuran foto terlalu besar. Kemudian jika file bukan gambar, maka file yang Anda pilih bukan gambar. Kemudian jika meme-in foto yang diupload bukan JPEG, image, JPEG, PNG, atau JPG, maka file yang Anda pilih wajib berekstensikan JPG, JPEG, atau PNG. Jadi ini untuk validasinya ya. Jadi silakan ketik seperti ini. Kemudian jika validasinya tidak terpenuhi, maka akan mengirimkan error ke form input yang sebelumnya. Jadi jika validasi ini tidak terpenuhi dan fotonya gagal diupload, maka akan kembali ke form sebelumnya dengan mengirimkan pesan error ini. Dan jika validasi sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah file foto tersebut akan diupload ke dalam folder yang sudah ditentukan. Jadi file foto tersebut akan ditangkap menggunakan perintah ini. This request get file ini adalah untuk menangkap fotonya. Kemudian file foto move image ini, fungsi move ini digunakan untuk mengupload foto yang sudah lolos dari validasi. Nah, di sini akan diupload kemana? Akan diupload ke folder image. Maka dari itu, sekarang kita buat folder image kita masuk ke folder SAM, htdocs, kemudian di file upload nama project kita ya, kemudian masuk ke public. Nah, di sini kita buat folder baru namanya image. Nah, jadi foto atau image akan diupload menggunakan fungsi move dan diupload ke folder image. Folder image-nya ini ada di file upload public image. Jadi silakan buat folder baru bernama image di folder public yang ada di project kita. Nah, kemudian setelah image terupload, selanjutnya kita ambil untuk nama dari fotonya. Nah, nama ini nanti akan kita simpan di database. Akan tersimpan di database foto ini tadi. Nah, ini data untuk mengambil data yang sudah dikirim melalui metode post, melalui form ini ya. Jadi form dikirim, kemudian datanya diambil, kemudian disimpan ke database. Nah, jika penyimpanan berhasil, maka akan memunculkan pesan sukses data berhasil disimpan. Dan akan di-redirect ke halaman mahasiswa. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk isi dari function shift-nya. Jadi seperti ini.
Kemudian seperti ini. Kemudian jika sudah, silakan klik save. Nah, kan ini kan tadi kita kasih pesan error dan akan kita kirim ke view mahasiswa. Nah, jadi di function index di sini kita tambahkan di bawahnya all data mahasiswa, kita tambahkan $validation. Nah, jadi di function index kita tambahkan seperti ini ya. Kita buat variabel validation yang isinya adalah config service validation. Jadi, jika validasi gagal, maka pesan error ini akan kita kirimkan ke view mahasiswa melalui variabel validation. Jadi, di sini juga kita tambahkan validation $validation. Oke. Kemudian save. Nah, sekarang kita ke view mahasiswanya. Nah, di sini kita tambahkan beberapa perintah. Yang pertama pada ini ya, setelah body kita tambahkan perintah session get flash data error. Nah, jadi setelah body silakan tambahkan kode seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk menangkap error jika validasi gagal. Nah, setelah itu di bagian ini ya, teman-teman ya, di bagian nama ini isikan juga sebentar. Isikan value old nama. Ini fungsi. Jadi di bagian input tipe text form control name ini isikan value old name ya, maaf bukan nama, name. Nah, ini fungsinya untuk jika ada kegagalan dalam menginput data atau validasi file fotonya, maka akan di-redirect ke halaman form yang sudah kita isi dan value yang sudah kita isi maka tetap ada. Jadi sehingga kita tidak perlu mengetik ulang. Nah, ini silakan di copy. Kemudian taruh sini ya, nama juga kasih. Kemudian jenis kelamin juga. Kemudian ini juga ya. Nah, maaf untuk ininya nggak perlu yang untuk foto. Nah, selanjutnya di dalam kelas ini, kelas foto, ini tambahkan kode sebentar. Tambahkan kode seperti ini.
Jadi untuk di foto nggak perlu kita kasih value ini, tapi kita kasih ini ya di dalam kelas. Setelah kelas form control kita tambahkan seperti ini kodenya. Jadi jika validasi error, maka akan menambahkan kelas is invalid, sehingga nanti di formnya akan berubah menjadi warna merah. Dan jika tervalidasi maka dikosongi, is invalidnya nggak perlu dicetak. Kemudian di bagian setelah input, silahkan kasih kode seperti ini. Nah, setelah input ya, ini di sini kalian enter, kemudian kasih kode seperti ini. Ini berfungsi untuk menampilkan error apa yang disebabkan validasi gagal, yang menyebabkan validasi gagal. Jadi error validasinya akan ditampilkan di bawahnya form input foto ini. Oke, kemudian klik save dan sekarang kita coba jalankan. Nah, kita reload dulu ya teman-teman. Semoga tidak ada error. Nah, oke. Sekarang kita coba isi NIM. Jenis kelamin. Nah, sekarang kita coba validasinya dulu ya. Jadi jika fotonya kita kosongi, seharusnya akan ditolak dan dikembalikan ke form ini tadi ya. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi ketika foto kita kosongi dan kita klik save, maka formnya akan berubah menjadi warna merah. Nah, fungsi dari kode ini itu untuk membuat ini formnya menjadi warna merah dan ada tanda serunya, sehingga kita tahu oh errornya ada di sini di bagian foto. Nah, kemudian juga akan memunculkan pesan validasi errornya. Pilih foto terlebih dahulu. Nah, fungsi dari ini adalah untuk menampilkan error dimaksud ini. Jadi error apa yang menyebabkan validasi gagal. Nah, kemudian sebentar, yang di bagian ini kan ketika ada validasi gagal maka kita kembalikan atau kita ke redirect, kemudian with kita kembalikan dengan fungsi with input ini, sehingga kita tidak perlu lagi mengisikan ulang data yang sudah kita ketikkan. Jadi kita tidak perlu mengetikkan ulang data yang sudah kita ketik. Maka dari itu ketika kita klik save dan terjadi error, maka ini sudah ada lagi. Jadi nggak perlu kita ketik ulang. Seperti itu. Sekarang kita coba kalau filenya bukan gambar. Nah, kalau filenya bukan gambar, kita klik save. Nah, file yang Anda pilih bukan gambar dan formnya jadi merah. Kemudian jika filenya gambar tapi di atas 1 MB, nah maka ukuran foto terlalu besar. Nah, di sini terjadi error. Nah, sekarang coba kita upload dengan foto yang sesuai dengan validasinya, yaitu di bawah 1 MB dan berupa gambar. Kita save. Nah, di sini terjadi error. Call a member function move on null. Nah, ini terjadi error di ini image file foto move image. Coba kita cek. Kita kembali ke controller. Jadi ada error di bagian ini. Oke, jadi ini ya errornya ya teman-teman. Tadi kan name-nya di sini kan foto. Nah, sedangkan di sini masih terketikkan foto mahasiswa. Jadi ini kita hapus dulu. Oke, kemudian kita save. Kita coba reload. Nah, kita back aja ya. Kita reload. Kita isi ulang. Pilih filenya dan kita klik save. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman ya. Name, nama, jenis kelaminnya juga, fotonya juga sudah muncul. Nah,
Tapi di sini ada satu yang ketinggalan, yaitu di sini belum muncul pesan suksesnya. Nah, ini kita akan munculkan dulu pesan suksesnya di sini ya. Jadi ketika klik save, muncul pesan sukses di sini jika datanya berhasil masuk. Nah, kita tambahkan di bagian ini. Save, kita tambahkan div. Jadi ke view mahasiswa ya. Kemudian kita tambahkan div class call. Nah, di sini kita tambahkan ini. Kita tambahkan ini ya, teman-teman. Nah, jadi di view, kemudian di setelahnya kode tombol shift. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini ya. Jadi ketika penyimpanan berhasil, kita akan tampilkan pesan suksesnya. Nah, pesan suksesnya ini didapat dari mana? Ini dari sini tadi. Nah, di sini kan jika validasi berhasil, maka kita upload foto, kita save ke database, kemudian kita kasih pesan data berhasil disimpan. Nah, pesan sukses. Nah, jika sudah, silakan save. Kemudian kita coba ya. Contoh tadi kan kita upload yang file JPG, sekarang kita coba yang file PNG. Kita save. Nah, data berhasil disimpan. Jadi akan muncul pesan data berhasil disimpan. Nah, dan fotonya sudah masuk dan juga database-nya sudah tersimpan. Kita coba cek di folder. Nah, folder image. Nah, di sini sudah ada 2 foto yang sudah kita upload tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba buat fungsi untuk tombol delete ya, karena ini kan belum bisa ya. Jadi kita buat dulu untuk fungsi tombol delete. Nah, ini kan masih belum bisa kan. Untuk membuat fungsi tombol delete, yang pertama kita ke roots, ke bagian root. Kita buat dulu root untuk delete. Ini kita copy. Dan ini kita ganti function get delete, kalau gak salah seperti ini. Oh maaf, jadi kita buat gini ya, delete any mahasiswa, kita arahkan ke controller mahasiswa, delete. Jadi di file rootnya kita tambahkan seperti ini ya, root get
delete any ini berfungsi untuk menangkap ID mahasiswanya, kemudian kita arahkan ke mahasiswa delete. Oke, nah sekarang kita save dulu. Kemudian kita ke controller mahasiswa, kita buat function delete di sini. Untuk isi function delete-nya, nah, jadi kita buat function delete, kemudian di sini kita tangkap juga ID mahasiswa yang sudah dikirim ke function delete ini ya. Jadi kita ID, kita kasih $id sama dengan false. Nah, kemudian kita deklarasikan model mahasiswanya dulu. Oke, jadi untuk function delete seperti ini ya. Function delete, kemudian kita tangkap ID mahasiswa yang dikirim. Jadi kalau kita klik delete, nah ini kan ada ID mahasiswa yang dikirim melalui URL. Nah, di sini kita tangkap, kemudian kita deklarasikan modelnya terlebih dahulu, model mahasiswa. Kemudian kita ambil data mahasiswa berdasarkan ID menggunakan fitur fungsi find. Kemudian kita hapus fotonya terlebih dahulu, unlink pakai fungsi unlink. Nah, ini folder image. Kemudian ini nama file fotonya yang ada di database. Nah, kemudian jika sudah terhapus fotonya, maka selanjutnya adalah kita hapus datanya yang ada di database menggunakan fungsi atau function delete melalui model mahasiswa. Kemudian jika sudah, ini ada salah, jadi kita redirect ke base URL mahasiswa, ke URL mahasiswa. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebih function delete-nya. Kemudian kita save. Nah, kita coba jalankan. Kita reload dulu. Kita coba delete. Nah, sini terjadi error. Nah, ini ada error ya, attempt to read property photo. Nah, ini jadi foto ini nggak terdaftar. Coba kita lihat di database-nya. Ini foto. Kita coba cek. Oh, oke. Jadi ini ada kesalahan sedikit ya, teman-teman. Jadi ini kan mahasiswa modelnya kan M-nya besar di sini. Nah, ini mahasiswa model kan M-nya besar. Nah, di sini kecil. Sehingga di sini coba ganti ke besar. Kemudian kita save. Coba kita reload lagi. Kita back aja ya. Dan kita reload. Nah, coba kita delete. Oh, masih tetap. Sebentar. Ini. Oke, jadi teman-teman, di sini ada error. Setelah saya cari, jadi di bagian roots. Nah, setelah delete sini,
Ini silahkan tambahkan /$1. Nah, silakan tangkap ID-nya. Jadi kan kita kan ngirim ID mahasiswa ini kan 1 ini. Nah, silahkan tambahkan di sini delete /$1 untuk menangkap ID yang dikirim ke function delete-nya. Nah, jika sudah silakan klik save. Silakan coba lagi. Oke, coba kita delete. Kita reload dulu ya. Delete. Nah, file berhasil dihapus. Kemudian kita delete lagi. Nah, file berhasil dihapus. Oke. Jadi seperti itu ya bagaimana cara menggunakan fungsi file upload pada CodeIgniter 4 yang dilengkapi dengan validasi data yang diupload oleh file upload yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti itu untuk bagaimana cara membuat file upload dengan validasi di CodeIgniter 4. Jadi yang pertama kita buat modelnya terlebih dahulu. File modelnya seperti ini. Kemudian untuk controllernya, jadi di sini ada beberapa function yaitu index. Kemudian function untuk menyimpan data. Nah, di dalam function menyimpan data ini ada untuk memvalidasi file uploadnya, yaitu di sini kita kasih rulesnya seperti apa, kemudian pesan errornya jika validasi tidak terpenuhi seperti apa. Kemudian jika berhasil maka akan menyimpan ke database sekaligus mengupload ke folder image yang sudah kita sediakan. Yang di sini tadi ya. Nah, di sini yang sudah kita buat. Kemudian ada function delete untuk mendelete data dan juga sekaligus menghapus foto yang ada di folder image. Kemudian ada file view-nya seperti ini, jadi berisikan kode HTML yang menampilkan form dan juga tabel mahasiswa. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu tutorial bagaimana cara membuat file upload beserta validasi datanya di CodeIgniter 4. Dan bagi kalian yang masih bingung, saya sertakan juga nanti di deskripsi hasil file project yang sudah kita buat barusan. Jadi nanti silakan di-download saja file project yang sudah kita buat, yaitu file uploadnya yang dibuat dengan CodeIgniter 4. Nanti silakan di-download di deskripsi dan silakan dipelajari. Dan jangan lupa juga untuk tonton terus video ini secara berulang-ulang agar kalian lebih memahami bagaimana cara membuat file upload beserta validasinya di CodeIgniter 4. Oke, sekian dari kami, dan saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, terus dukung kami dengan cara mensubscribe channel ini dengan cara klik subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di video-video pembelajaran terbaru dari Warta Coding Channel. Nah, jika ada kendala, masalah, dan juga hal-hal yang ingin disampaikan terkait kurangnya dari channel ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian dan untuk orang lain, silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Sekian dari Warta Coding Channel untuk tutorial cara membuat file upload beserta validasinya di CodeIgniter 4 ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.